di bagian tambahan ini, mari kita lihat Yesus dalam Mazmur 122. Apa yang lebih orang-orang Israel pada saat pada saat Raja Daud yang menulis kitab Mazmur 122 menuliskan, dia masih belum membayangkan seperti yang kita dapat bayangkan sekarang. Kenapa? Karena Raja Daud tidak bisa membayangkan Yesus, kematiannya, bagaimana semua bait suci itu sudah tidak ada lagi, disatukan sekarang dalam tubuh Yesus. Tapi kita yang mempelajari kitab perjanjian baru, kita tahu semua itu, ya. Dan kita bisa melihat sekarang bagaimana apa yang telah dilakukan di bait suci di perjanjian lama, dan bagaimana itu telah terjadi kepenuhannya di dalam pada saat Yesus datang di kali yang pertama, ya. Dan kita bisa lihat sekarang. Anyway, mari kita lihat sedikit Mazmur 122 yang ditulis oleh Raja Daud ini, ya. Mazmur 122 adalah salah satu dari nyanyian ziarah, ya, yang merupakan bagian dari 15 Mazmur, yaitu Mazmur mulai dari 120, 21 sampai 134, ada 15 Mazmur, ya, yang dinyanyikan oleh para peziarah Yahudi dalam perjalanan mereka ke Yerusalem, terutama pada hari-hari raya besar, ya. Mereka semua orang-orang Israel itu harus pergi ke Yerusalem itu minimal 3 kali, hari Paskah, hari Pentakosta, dan hari Pondok Daun-daunan. Harus pergi mereka, ya. Jadi mereka dari itu, Yerusalem itu dataran yang agak tinggi, ya. Jadi biasanya mereka itu akan dari Yeriko. Kalau Anda dari Galilea, Anda akan naik, perjalanan naik, ya. Naik sampai Anda tiba di Yerusalem. Itulah tempat yang memang khusus. Kita sudah pernah bahas tentang Yerusalem ini waktu-waktu yang lalu, ya. Ini satu pusat kehidupan kerohanian, istilahnya orang-orang Yahudi, orang-orang Israel di waktu lalu. Dan mungkin juga sampai saat ini boleh dikatakan demikian, ya. Ada satu statement yang berbicara tentang kota atau kota damai, karena Yerusalem itu artinya dari kata shalom, salam, ya. Dari kata Yerusalem itu adalah city of peace atau kota damai atau foundation of peace, ya. Foundation of peace. Nah, ini menjadi satu kota yang sangat-sangat penting. Tidak heran Benjamin Disraeli, politikus Inggris, ya, dia katakan bahwa pemandangan, the view of Jerusalem, pada saat Anda melihat kota Yerusalem, pada saat Anda berada di kota Yerusalem dan melihat Yerusalem, maka Anda sedang menyaksikan sejarah dunia. Bukan itu saja. Bukan hanya sejarah dunia Anda saksikan. Lebih daripada itu adalah apa? Sejarah bumi dan surga. Sejarah bumi dan surga. Begitu pentingnya, begitu hebatnya kota Yerusalem. Kenapa? Karena ini boleh dibilang kota yang diidam-idamkan oleh 3 agama besar dunia ini. Agama Yahudi tentu saja, karena ada bait suci, the first temple, second temple, ya. Ini kota Yerusalem itu adalah kota sucinya orang-orang Yahudi, ya. Dan orang-orang Kristen tentu saja, karena kita tahu Yesus melakukan pelayanan di situ, dia mati di Yerusalem, ya. Dan inilah untuk orang-orang Kristen mula-mula itu mereka keluarnya dari mana? Dari Yerusalem. Jadi orang Yahudi, orang Kristen, dan juga demikian juga dengan saudara-saudara kita dari kaum Muslim, ya. Di situ ada Masjid Al-Aqsa, ya, the Dome of the Rock dan kata lain, ya, di situ. Dan selain kota Mekah, maka kota Yerusalem ini adalah salah satu kota yang kedua yang tersuci bagi kaum Muslim. Ada dipercayai juga bahwa inilah tempat di mana Nabi Muhammad dikatakan naik ke surga dari Masjid Al-Aqsa, dari the Dome of the Rock yang ada di Yerusalem. Jadi penting sekali ini, ya. Penting sekali ini. Nah, kalau kita kembali ke Mazmur 122. Jadi nyanyian pendakian, kenapa? Karena Yerusalem itu naik, ya. Orang berjalan naik kalau pergi ke Yerusalem, ya. Itulah sebutnya dengan the Song of Ascent. Nyanyian pendakian, the Song of Ascent, ya. Naik kita ke atas. Itu Mazmur 120 sampai 134. Nyanyian pendakian merupakan ungkapan iman, ungkapan harapan, dan ungkapan komunitas orang-orang Israel. Ada harapan, dan kita sudah melihat pengharapan dari 122 itu dipenuhi dalam Kristus. Jadi kita sudah harusnya lebih yakin daripada orang-orang Israel yang menyanyikan pengharapan mereka saat mereka jalan naik, ya. Senang sekali mereka kalau pergi ke Yerusalem, naik mereka ke Yerusalem. Nah, nyanyian-nyanyian ini, Mazmur 120 sampai 134, juga digambarkan sebagai pendakian rohani, ya. Dan semakin dekat mereka dengan hadirat Tuhan di bait suci di Yerusalem, para penyembah akan mencapai puncak rohani mereka, dengan kata lain, ya. Mereka akan menyanyi
capek. Dan kalau Anda ikut-ikut tur di Israel ya, biasanya tur-tur itu akan diatur. Anda pertama-tama pergi dulu ke Galilea, ke tempat-tempat lain. Baru pada weekend atau hari kedua, tiga, 4 hari terakhir, 2 atau 3 hari terakhir, baru Anda akan dibawa ke Yerusalem. Itu biasanya begitu. Kenapa? Karena inilah puncaknya. Puncak daripada perjalanan ziarah Anda ke Yerusalem sebagai turis atau sebagai orang yang pergi ke Israel, itu adalah kota Yerusalem. Kota Yerusalem. Nah, jadi bagaimana yang dikatakan di sini? Para penyembah itu pada saat mereka bisa melihat, mereka akan menangis sambil menangis sukacita ya, pada saat mereka bisa melihat bait suci Tuhan ya. Pada saat mereka naik ke atas, lalu mereka melihat, pada saat mereka naik sedikit ke atas, lalu ada dataran sedikit ya di kota Yerusalem, itu biasanya mereka itu akan menangis ya. Para peziarah itu akan menangis. Kenapa? Disinilah puncak rohani mereka ya. Nah, kenapa? Kenapa itu menjadi satu seperti statement saya ini, menjadi puncak rohani mereka. Nah, mari kita kembali lihat di Mazmur 122. Kenapa? Kita lihat ya. Karena mereka dapat melihat sukacita bertemu dengan Tuhan ya. The Song of Ascent, nama lainnya adalah lagu hati kita saat kita mendekati Tuhan. Bagi orang-orang Yahudi ya, tentu saja kita tidak demikian ya. Bagi kita, Yesus yang sudah mati bukan lagi seperti orang-orang Yahudi yang harus sekali pada saat hari Paskah mereka mempersembahkan korban, maksudnya ada pengampunan dosa untuk seluruh umat Israel ya pada saat sekali setahun. Tapi sekarang kita sudah ada Yesus Kristus dan kita langsung dapat berhubungan dengan Yesus Kristus. Kita tidak harus ke Yerusalem untuk bertemu dengan imam besar yang mengampuni dosa kita dan lain sebagainya. Tidak, kita dapat langsung. Jadi, tapi pada saat itu itulah lagu hati mereka saat mendekati Tuhan. Dan bagaimana sikap hati mereka saat mereka mendekati Tuhan? Mazmur 122 ayat 1 katakan apa? Nyanyian ziarah Daud. Aku bersuka cita. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Ya mari. Sedangkan mau pergi ke Yerusalem saja bersuka cita. Apalagi saat mereka melihat Yerusalem. Aduh, bersuka cita sekali. Ya bersuka cita sekali. Mudah-mudahan kita semua bersuka cita kalau mau mendekati Tuhan ya. Atau misalnya, bukan hanya pada saat kita beribadah ya, tapi pada saat kita ke gereja misalnya. Adakah kita memang bersuka cita? Atau aduh kenapa mau pergi lagi lama nanti di gereja atau apa ini. Adakah hati kita bersungut-sungut gantinya bersuka cita saat kita mendekati Tuhan ya, atau pergi ke rumah Tuhan? Ini satu pelajaran menarik ya. Kenapa? Kalau kita melihat umat-umat Tuhan yang ada di dalam Alkitab, umat-umat Tuhan yang sejati seperti Raja Daud begini ya, dan juga di perjanjian baru, mereka selalu akan dipenuhi sukacita kalau mereka bisa mendekati Tuhan ya, dengan kata 1 Timotius 6 ayat 10, Rasul Paulus menulis dikatakan, akhirnya saudara-saudaraku, 1 Timotius 6 ayat 10, akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku. Dan apa? Memberi kepastian kepadamu. Jadi pada saat dia menyatakan kepada Timotius untuk bersukacita dalam Tuhan, dia katakan apa? Ini memberikan kepastian kepadamu. Ya, it is, bahasa Inggrisnya, ya, it is safe for you. Jadi bersukacita dalam Tuhan itu adalah untuk membawakan apa bahasa Inggrisnya safe ya, aman, keamanan kepada kita. Bahasa Indonesianya sukacita dalam Tuhan itu memberikan kepastian, tapi dalam bahasa Inggrisnya memberikan keamanan. Seringkali hati kita gundah gulana, bagaimana dengan masa depan kita, bagaimana dengan keadaan kita nantinya. Tapi kalau kita bisa datang ke hadirat Tuhan dengan sukacita, ya, kita percaya dengan iman, kita percaya Tuhan akan berperkara dalam kita. Maka itu memberi keamanan kepada kita. Ya, memberi keamanan kepada kita. Bersukacita itu penting sekali ya. Penting sekali bersukacita bagi Tuhan. Kenapa? Kalau sampai kita tidak bersukacita, berarti kita tidak sedang ada kepastian. Kalau kita tidak bersukacita, berarti kita tidak sedang merasakan keamanan dalam hadirat Tuhan. Ya. Itu sukacita itu adalah bagian daripada kehidupan kekristenan kita. Kita menyanyi sukacita walaupun ada masalah, kita dapat tetap menyanyi bersukacita ya dalam hati walaupun di tengah penderitaan, di tengah duka. Ya. Kalau sampai kita tidak lagi dapat bersukacita, ya Rasul Paulus selalu, kita sudah sering bahas ini ya. Rejoice in the Lord always and again I say rejoice. Rasul Paulus katakan bersukacitalah senantiasa dalam segala sesuatu, bersukacitalah. Dia katakan itu waktu di dalam penjara.
waktu di dalam penjara. Kenapa? Karena Rasul Paulus tahu bersukacita dalam Tuhan itu adalah satu kepastian, satu keamanan, keselamatan di situ. Anda pernah mendengar mungkin istilah bahasa Inggris, canary in the coal mine. Ya, seringkali ada lagu tentang canary in the coal mine. Ya. Canary in the coal mine artinya burung kenari di tambang batu bara. Dan ini betul. Ya. Burung kenari ini burung yang suka bercicit, menyanyi. Oke, jadi pada abad-abad pertengahan itu ya, seringkali tambang-tambang batu bara itu orang-orang itu tiba-tiba masuk gali ya cari itu batu bara, tapi tanpa mereka sadari ada gas-gas yang beracun yang tidak tercium baunya, tidak tercium bau mereka. Kalau tercium mereka langsung lari keluar ya. Orang-orang yang di petambang-petambang ini langsung lari keluar. Tapi ada kalanya tidak tercium gas-gas tersebut tiba-tiba bisa saja meledak. Dan di tahun 1900-an di West Virginia, ratusan orang mati karena tiba-tiba gas tersebut meledak. Ada gas itu membuat ledakan dalam tambang. Mungkin ada yang sedang merokok atau apa gitu ya. Jadi supaya mereka aman, ya tidak ada bahaya, mereka bawa terus burung cicit. Jadi selama mereka bekerja, mereka bawa burung cicit. Kalau burung cicit itu terus-menerus menyanyi, ada cicit-cicit, oh berarti aman mereka. Mereka tetap dapat masuk, bekerja di tambang batu bara, mereka tetap dapat menghirup udara yang baik. Tapi kalau sampai burung cicit atau burung kenari itu ya, tidak lagi bercicit ya, tidak lagi menyanyi, itu tandanya bahaya. Tandanya bahaya. Apalagi kalau burungnya mati, waduh, para petambang itu harus lari keluar, saudara. Ya. Petambang-petambang itu harus lari keluar. Jadi kalau dalam kehidupan kerohanian kita, ya, kalau kita beribadah tapi tidak dengan sukacita, ya, kita tidak memiliki sukacita, ke gereja saja kita bersungut-sungut, mau dengar firman Tuhan bersungut-sungut, mungkin hati-hati, ya, ada burung kenari kerohanian kita yang sedang dalam keadaan bahaya, sudah mati sukacita tersebut. Jadi hati-hati, ya, hati-hati jika sukacita itu telah hilang dalam kehidupan kerohanian kita. Surga itu bukan lagi merupakan satu kerinduan kita. Kalau kita lebih bersukacita dengan hal-hal duniawi, gantinya berhubungan dengan Tuhan, hati-hati, mungkin surga itu bukan lagi menjadi tujuan kita ya. Surga itu sudah bukan lagi sesuatu yang membahagiakan bagi kita. Jadi ingatlah bahwa sukacita itu terpancar dari rasa cinta Allah yang besar dan tidak terhingga kepada kita. Itu harus kita rasakan. Kita harus menyadari kasih Allah yang besar kepada kita. Jadi sekali lagi, poinnya adalah, ini poin yang penting juga kita lihat ya. Jika jiwa kita itu puas di dalam Kristus, maka kita akan bersukacita di dalam Kristus. Alihkan pandangan kita dari Kristus, dan kita akan kehilangan sukacita kita. Sukacita Kristen adalah barometer kehidupan rohani kita. Ya. Barometer kerohanian kita. Baik, jadi poin pertama adalah, pada saat mereka naik, pada saat orang-orang Yahudi atau orang Israel naik ke Yerusalem untuk beribadah, maka ada sukacita dalam ibadah mereka. Ya. Sukacita dalam ibadah mereka. Aku bersukacita ketika dikatakan orang padaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Ya. Poin berikutnya, apalagi yang menyebabkan sukacita yang mereka miliki? Apakah karena mereka sudah mendekati Tuhan? Apa sukacita yang dapat kita peroleh dalam ibadah? Apakah karena kita akan bertemu dengan Tuhan? Tentu saja itu nomor satu. Nomor dua, sukacitanya itu karena ada apa? Ada persatuan dan rasa memiliki dari para pelayat atau orang-orang yang akan berbakti ke Yerusalem. Mazmur, tadi kita sudah baca ayat 1 ya. Mazmur 122 ayat 3 dan 4 katakan, Yerusalem, Yerusalem yang telah dibangun sebagai kota yang tersambung rapat, kemana suku-suku bersiarah. Suku-suku Tuhan untuk bersyukur kepada nama Tuhan sesuai dengan peraturan bagi Israel. Mazmur 110:3-4. Ada dua poin penting di sini. Ada persatuan dan rasa memiliki. Bersama-sama. Bayangkan orang-orang sampai ibu Yesus, ayah dan ibu Yesus setelah keluar ya, setelah mereka pulang dari Yerusalem mau kembali ke tempat mereka, karena mereka bercakap-cakap dengan dengan keluarga-keluarga lain ya yang mungkin sudah sama-sama pergi, sukacita, mungkin mereka sudah menyaksikan, waduh waktu kita berbakti di Yerusalem enak sekali ya, indah sekali dalam ibadah kita itu. Sampai mereka lupa Yesus di mana. Masih di kota Yerusalemnya mereka terlupa. Karena ada sukacita, ada persatuan. Ada persatuan dalam sesama umat-umat Tuhan ya. Dan persatuan itu didasarkan apa? Orang umat-umat Tuhan yang bagaimana? Umat-umat Tuhan yang bersyukur. Jadi
supaya saudara dan saya memiliki kesatuan, memiliki persatuan dan rasa memiliki satu dengan yang lain, maka harus yang menjadi dasar persatuan dan rasa memiliki satu dengan yang lain itu karena kita bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur Tuhan sudah berikan berkat kepada kita. Tapi kalau kita tidak bersyukur, yang kita alami adalah kita menggerutu, ya, kita bersungut-sungut. Aduh, kenapa saya tidak memiliki ini? Yang si A itu sudah punya ini, sudah punya itu. Saya tidak punya apa-apa. Kita tidak bersyukur pada Tuhan. Ya, kita selalu harus bersyukur. Apapun kita saat ini mungkin kalau artinya kita baru punya satu pekerjaan atau satu mobil, orang lain sudah bisa punya mobil untuk dirinya dan istrinya, tetap bersyukur. Ya, puji Tuhan untuk satu mobil, untung masih ada mobil, ya, dengan kata lain. Jadi rasa bersyukur inilah yang menyebabkan kita dapat memiliki persatuan dan rasa memiliki satu dengan yang lain. Ya, kita kalau dengan rasa bersyukur, maka kita tidak melihat diri kita lebih atau kurang dari orang lain, tapi kita melihat Tuhan kita, dan pemberian-pemberian Tuhan kepada kita adalah pemberian untuk kita bersama. Ya. Dan ini membawakan persatuan dan kesatuan. Jadi ingat, kita harus memiliki rasa persatuan dan rasa memiliki itu berhubungan erat dengan rasa bersyukur. Kalau tidak ada persatuan, tidak rasa memiliki di jemaat, kadang-kadang mungkin kita kurang bersyukur. Ya. Seringkali kita kurang bersyukur kepada Tuhan. Itulah hilang persatuan, hilang rasa memiliki. Kenapa? Tidak bersyukur kepada Tuhan. Tidak bersyukur kepada Tuhan. Poin berikutnya, yang dapat kita lihat yang membawa mereka bersuka cita. Kenapa mereka tetap bersuka cita walaupun mungkin dalam penjajahan, artinya serangan ya di zaman Daud ataupun di zaman Yesus sekalipun. Ada penjajahan Roma yang menjajah mereka. Ya, kalau zaman Daud mungkin bangsa-bangsa sekitar yang dapat menyerang mereka. Tapi mereka tetap pada saat mereka pergi ke Yerusalem, ya, mereka kan tinggalkan orang-orang dari kampung-kampung di Galilea. Waktu mereka pergi ke Yerusalem, mereka tinggalkan tempat mereka karena semua mereka itu harus pergi ke Yerusalem, kan? Rumah mereka itu tidak ada yang jaga, daerah-daerah mereka itu tidak ada yang jaga. Tapi apa yang menyebabkan apa? Apa yang menyebabkan mereka tetap bersuka cita pergi? Walaupun rumah mereka itu tidak lagi dijaga, tidak ada tentara karena semua orang harus pergi ke Yerusalem. Kenapa? Karena dalam Mazmur 122 ini dikatakan di ayat yang kelima. Sebab di sanalah, di Yerusalem lah diduduk apa dikatakan? Dalam Mazmur 120 ayat 5. Sebab di sanalah didudukan tahta-tahta hukum. Tahta-tahta keluarga Daud. Ya. Artinya begini saudara. Ada penghakiman dan keadilan Allah. Oke. Kami pergi ke Yerusalem. Kami beribadah. Kami tinggalkan rumah daerah kami yang sepertinya rentan terhadap serangan. Tapi tetap saja. Kami pergi ke tempat di mana keadilan dan penghakiman Allah itu akan menjadi bagian semua umat manusia. Baik yang datang beribadah ataupun para perampok di rumah yang akan merampok rumah kami atau apalah itu ya. Jadi mereka tetap percaya, yakin akan adanya penghakiman dan keadilan Allah. Kalaupun rumah mereka di Galilea hancur, dibongkar bangkir oleh perampok, tapi akan ada keadilan. Allah tetap akan menuntun mereka. Dan inilah yang membawa mereka untuk berbakti. Ya. Dengan kata lain, kalau kita pergi ke berbakti ke gereja, nggak usah pikir-pikir, aduh di rumah kita tuh nanti ini harta kita tuh gimana ya? Apa kita punya kamera-kamera sudah dinyalakan semua gitu ya? Kita tidak perlu khawatir dengan kata lain. Itulah sebabnya kita dapat bersuka cita saat kita beribadah. Ya, karena ada penghakiman dan keadilan Allah. Itulah sebabnya poin terakhir yang dapat kita lihat juga. Tadi kita sudah baca ayat kelima, sekarang kita baca dalam Mazmur 122 ayat 6 dan 7. Kita dapat memiliki apa? Damai sejahtera dan keamanan. Itulah sebabnya mereka memiliki damai sejahtera dan keamanan. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat sentosa. Biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembokmu dan sentosa di dalam purimu. Ada damai sejahtera. Inilah pengharapan mereka. Pengharapan umat-umat Israel yang pergi ke Yerusalem. Mendaki bukit hampir supaya tiba di Yerusalem. Ada apa di situ? Kita lihat ada berbagai hal. Ada sukacita, ya, ada kebersamaan, ada rasa bersyukur, ya, ada keadilan dan penghukuman Allah, ada damai sejahtera dan ada keamanan dari Tuhan. Inilah indahnya sekali ya. Tapi walaupun pelajaran kita dapat saya katakan ya, walaupun Mazmur 122 pada awalnya ditulis sebagai nyanyian sukacita para pesiarah untuk beribadah di bait Allah. Namun di dalam Mazmur 122 terdapat juga unsur-unsur rohani yang dalam.
Yang mana menunjukkan apa yang telah Kristus lakukan bagi kita. Kristus akan membawakan apa? Keadilan, keamanan, sukacita. Apalagi tadi kita sudah pelajari tadi ya. Kristus lakukan semua. Membawa kita untuk bersyukur atas segala sesuatu yang dia telah lakukan. Ya. Sukacita, ada persatuan dalam Kristus. Ada ucapan syukur dalam Kristus. Ada pengharapan dan damai sejahtera dalam Kristus. Apa yang dia telah lakukan. Dan bukan hanya itu saja. Apa yang sedang ia lakukan bagi kita di bait Allah surgawi saat ini. Dia adalah imam besar kita. Ya. Dia adalah imam besar. Ya. Yesus Kristus adalah rumah Tuhan yang utama. Ya. Rumah Tuhan yang utama itu adalah siapa? Yesus Kristus. Yohanes 1 ayat 14, Yohanes 2 ayat 19, 21. Yesus Kristus adalah yang hanya Dialah yang dapat membawa kita ke Yerusalem baru. Ya, nggak perlu lagi, nggak punya waktu kita sudah habis untuk kita baca ayat-ayat ini ya. Yohanes 4 ayat 1 sampai 4, Ibrani 12 ayat 22 sampai 24. Hanya Yesus yang dapat membawa kita ke Yerusalem baru. Di dalam Kristus Yesus, kita adalah tubuh Kristus, kita dipersatukan ya. Orang-orang Israel itu pada saat mereka bernyanyi ada persatuan di antara suku-suku mereka. Tapi kita semua sekarang disatukan, tidak ada lagi orang Yahudi bukan Yahudi. So, kita akan lihat ayat di poin berikutnya ya. Kita semua ada disatukan menjadi satu tubuh Kristus ya. Dan itulah sebabnya poin keempat ya, kita dapat lihat bahwa di dalam Kristus Yesus kita adalah keluarga Allah yang bersatu. Orang-orang Israel mereka naik berjalanan ke Yerusalem atau kembali dari Yerusalem, bersatu padu mereka ya, karena rasa bersyukur mereka. Apalagi kita sudah melihat pengorbanan Yesus, kita sudah mengetahui pengorbanan Yesus, kita sudah menjadi satu dengan yang lain ya. Tidak ada lagi orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi. Yohanes 12 ayat 32, karena Yesuslah yang menyatukan kita. Poin kelima, Yesus akan mendirikan kerajaan di mana keadilan dan belas kasihan yang sempurna akan berkuasa untuk selamanya. Orang Israel saat mereka naik ke Yerusalem, mereka hanya bisa berharap. Tapi kepada kita yang sudah memiliki perjanjian lama dan perjanjian baru, kita memiliki kepastian. Bukan lagi pengharapan, tapi pengharapan yang pasti. Ya, pengharapan yang sudah terbukti terhadap apa yang Yesus lakukan pada saat dia mati di kayu salib. Dia akan mendirikan kerajaan di mana keadilan dan belas kasihan yang sempurna akan berkuasa untuk selamanya. Lukas 1 ayat 32 dan 34. Dan yang terakhir. Di dalam Yesus saja kedamaian dunia bersemayam. Hanya Yesus adalah shalom kita yang sesungguhnya. Hanya Yesus yang adalah shalom. Yerusalem ya. Karena Yesus adalah shalom kita yang utama. Roma 5 ayat 1 dan Filipi 4 ayat 7. Marilah kita datang beribadah dengan fokus kepada Yesus, imam besar kita. Ya, karena dialah yang memberikan sukacita, dialah yang memberikan persatuan dan rasa bersyukur, keamanan dan keadilan, dan khususnya damai surga. Damai surga ada di dalam Yesus. Kiranya ini dapat menjadi bagian bagi kita semua ya. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin.